Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 5546 menghabiskan 90 juta dalam satu hari. Tetua, beritahu dia. Ketua Sekte Cusi memberi izin kepada tetua untuk memberi tahu Lin Bai. Tetua menghela napas pelan, matanya yang tua berbinar, sejak kami menemukan Maki Uming dari gerbang langit dan bumi yang beroperasi di Laut Cermin Air 10.000 tahun yang lalu, kami mengantisipasi perang besar antara Sekte Air Surgawi dan gerbang langit dan bumi. Sejak saat itu, kami mulai mempersiapkan ramuan dan senjata ilahi. Setelah 10.000 tahun menimbun, perbendaharaan berisi sejumlah besar ramuan dan senjata ilahi, meskipun tidak banyak. Putra Suci, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Sekte Air Surgawi menemukan tanda-tanda pertempuran yang menentukan dari gerbang langit dan bumi, jadi mereka mulai menimbun ramuan dan senjata ilahi. Ramuan dan senjata ilahi sangat penting untuk kemenangan dalam perang. Sama seperti perang dinasti Fana, apa kunci kemenangan? Itu adalah makanan. Hanya ketika prajurit diberi makan dengan baik, mereka dapat memiliki kekuatan untuk bertarung di medan perang. Jika pasukan kehabisan makanan, pemberontakan akan terjadi dalam 2 atau 3 hari. Dapat dipahami betapa pentingnya makanan. Oleh karena itu, di dinasti manusia, banyak yang akan berkata, kita akan mengirim pasukan setelah panen musim gugur ketika persediaan melimpah. Para prajurit alam iblis, yang telah berpuasa, dapat bertahan hidup tanpa biji-bijian. Namun, hal yang paling penting dalam perang alam iblis adalah tingkat kultivasi prajurit, ramuan, dan senjata ilahi. Ketiga hal ini, seperti persediaan dinasti manusia, menentukan hasil perang. Tingkat kultivasi prajurit sudah jelas jika Sekte Air Surgawi memiliki kekuatan ilahi agung, yang bertanggung jawab, bahkan jika gerbang surgawi memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani menyerang. Ramuan dan senjata ilahi menjadi sumber daya paling penting dalam perang. Dalam perang, prajurit saling berbenturan, dan senjata saling berbenturan, menyebabkan kerusakan. Mereka kembali ke perkemahan untuk mengambil bahan untuk menempa kembali senjata ilahi mereka atau menggantinya. Senjata ilahi sangat meningkatkan kekuatan seorang prajurit. Adapun ramuan, itu sudah jelas. Pertumpahan darah dan pembunuhan adalah hal biasa di medan perang. Namun, tidak setiap pendekar bela diri akan bertarung sampai mati. Jika mereka merasa kalah, mereka sering memilih untuk mundur. Pendekar bela diri di alam Dewa Dao dan di atasnya biasanya memiliki beberapa kartu truf untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak dapat dibunuh dalam satu serangan, mereka kemungkinan akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika pendekar bela diri terluka, pil penyembuhan menjadi sangat penting. Lin Bai langsung bertanya, Tetua, berapa banyak pil yang dikonsumsi para pendekar bela diri hari ini? Tetua mengerutkan kening dan menatap Ketua Sekte Cusi. Ketua Sekte Cusi berkata dengan tidak sabar, jika Putra Suci dapat dipercaya, beritahu dia apapun yang ingin dia ketahui. Tidak perlu bertanya lagi padaku. Baik, Tuan. Tetua Agung mengangguk, lalu berkata, pil dibagi menjadi banyak kategori, pil tipe serangan, pil penguat fondasi, pil peningkatan kultivasi, dan pil penyembuhan. Pertempuran hari ini menghabiskan sekitar 90 juta pil. Menurut statistik Paviliun Harta Karun, sekitar 50 juta pil penyembuhan, 30 juta pil tipe serangan, dan sekitar 10 juta pil lainnya digunakan hari ini. Mendengar angka ini, Lin Bai tak kuasa menahan napas. Pupil matanya melebar tanpa sadar. 90 juta pil. Bahkan jika setiap pil bernilai 1 batu spiritual, pertempuran hari ini saja menghabiskan 90 juta batu spiritual. Tentu saja, dalam perang alam iblis, para pesertanya adalah prajurit alam Dewa Dao dan alam ilahi. Pil yang mereka konsumsi tentu saja tidak mungkin hanya bernilai 1 batu spiritual. 90 juta pil ini jelas sangat berharga. Ketika Lin Bai tiba, dia telah memperkirakan jumlahnya secara kasar dan memiliki angka dalam pikirannya. Sekitar 20 juta. Tetapi Tetua Agung menyediakan 90 juta pil, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan Lin Bai. Lin Bai bertanya, jika pertempuran terus berakhir imbang, berapa hari pil sekte ini dapat bertahan? Hanya sekte dan keluarga sekuat 5 keluarga dan 7 sekte Chu yang mampu membeli 90 juta pil sehari. Sekte-sekte yang lebih lemah mungkin bahkan tidak dapat memproduksi 90 juta pil. Konsumsi yang sangat besar seperti itu tidak dapat dikatakan cukup untuk beberapa bulan, pertanyaannya hanya berapa hari. Setelah pertempuran dimulai, Tetua Agung mengawasi Paviliun Harta Karun, bertanggung jawab untuk mengambil pil dan mendistribusikannya kepada para murid. Tetua Agung berpikir sejenak dan mengangkat 2 jari, 20 hari. Wow, Lin Bai tidak pernah menyangka cadangan pil Sekte Air Surgawi begitu besar. Dengan mengonsumsi lebih dari 100 juta pil sehari, mereka masih bisa bertahan selama 20 hari. Tidak heran Sekte Air Surgawi begitu percaya diri.
Tidak heran beberapa tetua menganjurkan taktik penundaan sebelumnya. Jika mereka bisa mengulur waktu sampai sumber daya gerbang surgawi menipis, mereka secara alami akan mundur. Sekte air surgawi mengonsumsi lebih dari 100 juta pil setiap hari, dan sumber daya gerbang surgawi pasti terbatas. Sekte air surgawi dapat bertahan selama 20 hari karena tempat ini adalah laut cermin air, basis utama mereka. Tetapi gerbang surgawi mungkin tidak dapat bertahan selama 20 hari, karena tempat ini berada di laut cermin air, bukan di wilayah gerbang surgawi sendiri. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak heran begitu banyak tetua menganjurkan taktik penundaan sebelumnya. Tampaknya sekte ingin mengulur waktu sampai sumber daya gerbang surgawi habis, memaksa mereka untuk mundur. Tetua pertama mengangguk dan berkata, meskipun sekte air surgawi memiliki fondasi yang baik, perbedaan kekuatan bela diri terlalu besar. Jika mereka melawan gerbang surgawi secara langsung, mereka pasti tidak akan lolos tanpa cedera. Lin Bai berkata, namun, meskipun ide para tetua itu bagus, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Semua orang mengerutkan kening mendengar ini. Tetua Agung bertanya, mengapa kau mengatakan ini, Putra Suci? Lin Bai menjawab, aku menerima kabar bahwa Sekte Langit dan Bumi telah membeli sejumlah besar pil dan senjata ilahi dari keluarga Qian. Sekarang, setiap hari, kafilah keluarga Qian melakukan perjalanan dalam prosesi besar ke Laut Cermin Air, menyediakan pasokan terus-menerus untuk Sekte Langit dan Bumi. Mendengar ini, ekspresi Tetua Agung dan Ketua Sekte Chu Si sedikit berubah. Lin Bai menghela napas pelan, keluarga Qian adalah sekte yang berorientasi bisnis, selama kau membayar, mereka akan memberimu apapun yang kau inginkan. Mendengar bahwa Sekte Langit dan Bumi membeli pil dan senjata ilahi dari keluarga Qian, ekspresi banyak tetua Sekte Air Surgawi sedikit berubah. Tetua Agung bertanya, apakah berita tentang Putra Suci itu benar? Lin Bai menjawab, seharusnya tidak salah. Tetua Agung bertanya, kalau begitu bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Dari mana Putra Suci mendapatkan informasi ini? Tentu saja aku punya cara sendiri, Tetua Agung tidak perlu bertanya lebih lanjut. Lin Bai tentu saja tidak akan mengungkapkan identitas Crow, jadi dia memberikan jawaban yang samar dan segera mengganti topik. Selain itu, aku juga tahu bahwa Sekte Langit dan Bumi telah menyimpan semua pil yang mereka beli dari keluarga Qian di Laut Hitam. Tetua Agung mengangkat alisnya, Laut Hitam dulunya adalah wilayah 3 kelompok bajak laut utama Laut Cermin Air. Wajah Ketua Sekte Chu Si penuh kebingungan, dan dia berkata kepada Lin Bai dengan tidak puas, oh, Lin Bai, katakan saja apa rencanamu. Jangan bertele-tele seperti ini, kau membingungkanku. Sebenarnya, Tetua Agung dan para tetua lainnya sudah memahami maksud Lin Bai. Hanya saja Ketua Sekte Chu Si tidak terlalu pintar, jadi dia tidak bisa memahaminya untuk sesaat. Lin Bai berkata, selama kita memutus pasokan sumber daya Sekte Langit dan Bumi di Laut Cermin Air, mereka akan mundur dalam beberapa hari. Bab 5547 Medan Perang berlanjut. Lin Bai perlahan menyampaikan semua informasi yang diperolehnya dari Gagak kepada para tetua dan pemimpin Sekte Tianshui. Dengan kata lain, gerbang Tiandi kini telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Qian, dan keluarga Qian terus mengirimkan pil dan senjata ilahi ke Laut Cermin Air. Petik 2. Ini mendukung operasi gerbang Tiandi di Laut Cermin Air. Apakah semua persediaan ini ditimbun di Laut Air Hitam? Tetua Agung dan pemimpin sekte mendiskusikan hal ini dengan suara berbisik. Lin Bai melanjutkan, gerbang Tiandi sangat menghargai persediaan ini dan telah mengirimkan para pendekar di alam buah Dao Luo Agung untuk menjaganya. Karena aura mereka yang berada di alam buah Dao Luo Agung, orang-orangku tidak bisa terlalu dekat. Kita tidak tahu persis berapa banyak pendekar alam buah Dao Luo Agung yang menjaga persediaan tersebut. Tetua Agung mengangguk berulang kali, pil dan senjata ilahi ini adalah modal gerbang Tiandi untuk berperang di Laut Cermin Air, tentu saja, mereka akan sangat menghargainya, dan mengirimkan pendekar alam buah Dao Luo Agung untuk menjaganya adalah hal yang sangat masuk akal. Putra Suci telah banyak bicara, apa pendapatmu, Putra Suci? Tanya Tetua Agung dengan penuh makna. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, jika sekte benar-benar berada di ambang kehancuran, mungkin kita bisa menyerang Laut Hitam. Begitu kita menduduki Laut Hitam, pertempuran besar antara Sekte Langit dan Bumi dan Laut Cermin akan menjadi tidak mungkin. Saat ini, sekte, dengan mengandalkan sumber daya yang telah terkumpul selama lebih dari 10.000 tahun, masih dapat bertahan beberapa hari lagi. Pengaturan dan rencana spesifik masih perlu diputuskan oleh para tetua dan pemimpin sekte. Lin Bai hanya menyatakan bahwa jika sekte benar-benar putus asa dan diambang kehancuran, maka mereka dapat mengambil risiko besar dan menyerang Laut Hitam. Laut Hitam dianggap sebagai basis sumber daya belakang Sekte Langit dan Bumi, jika Laut Hitam jatuh, Sekte Langit dan Bumi tidak akan punya pilihan selain mundur.
Selain itu, formasi penyegelan Laut Cermin sebagian rusak oleh api iblis hitam. Sekte perlu segera memperbaiki formasi penyegelan. Tambah Lin Bai. Formasi penyegelan Laut Cermin sangat penting bagi Sekte Langit dan Air. Setelah formasi penyegelan diperbaiki, Sekte Langit dan Air dapat secara efektif menjebak dan mengalahkan musuh. Terlebih lagi, semua persediaan yang dikirim keluarga Qian ke Laut Cermin Air akan dicegat dan tidak dapat mencapai gerbang langit dan bumi. Tetua Agung berkata, kita masih belum tahu berapa banyak tokoh kuat yang ada di Laut Air Hitam, atau berapa banyak pendekar alam buah Luo Dao Agung yang ada. Jika kita bergegas ke sana, kita mungkin akan terjebak dalam penyergapan oleh gerbang langit dan bumi. Mari kita kirim beberapa murid terlebih dahulu untuk diam-diam memasuki Laut Air Hitam untuk menyelidiki kekuatannya. Kemudian kita akan merumuskan rencana tentang bagaimana menyerang. Petik 2. Susunan penyegelan Laut Cermin Air telah dikirim oleh para tetua untuk diperbaiki, tetapi telah rusak parah oleh api iblis hitam. Jika kita ingin memperbaikinya sepenuhnya, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam, setidaknya akan memakan waktu 1 bulan. Di dalam aula air terbalik, Lin Bai, ketua sekte, dan beberapa tetua bertukar pendapat. Strategi dasar telah diputuskan. Pertama, kirim para tetua untuk segera memperbaiki susunan penyegelan Laut Cermin Air. Setelah susunan penyegelan dipulihkan, Sekte Air Surgawi dapat merebut kembali inisiatif di medan perang. Kedua, kirim prajurit untuk diam-diam memasuki Laut Air Hitam untuk menyelidiki kekuatannya. Setelah kekuatan dan kelemahan sebenarnya dari Laut Air Hitam dipahami, rencana dapat disusun untuk melancarkan serangan. Ketiga, medan pertempuran utama di Laut Cermin Air harus berlanjut. Sekte Tiansui tidak boleh mundur selangkah pun, karena setiap kemunduran lebih lanjut akan menyebabkan kehancurannya. Malam itu, bukan hanya Sekte Tiansui yang memanggil para tetuanya untuk membahas tindakan balasan, tetapi Gerbang Langit dan Bumi juga jelas-jelas sedang mempertimbangkan. Tepat sebelum fajar keesokan harinya, Gerbang Langit dan Bumi mengorganisir serangan mendadak ke gerbang Gunung Sekte Tiansui, yang mengakibatkan pertempuran besar. Untungnya, Tetua Li Ziyan dan beberapa tetua lainnya telah memperkuat susunan pertahanan Pulau Haixin malam sebelumnya dan meningkatkan jumlah prajurit yang berpatroli siang dan malam, mencegah prajurit Gerbang Langit dan Bumi menerobos masuk. Gambar, keberanian mereka menyerang Sekte Tiansui berasal dari kaki tangan mereka di dalam. Sekte Tiansui memiliki jumlah murid yang sangat besar, jutaan murid luar dan ratusan ribu murid dalam. Jumlah yang begitu besar tentu saja menyimpan banyak mata-mata. Meskipun Bai Yifei telah menangkap ratusan mata-mata di gerbang sekte hari itu, mereka masih jauh dari diberantas. Ada juga mata-mata dari dimensi Tian di dalam sekte Tiansui, lebih banyak lagi yang bersembunyi di bawah air. Namun, setelah Lin Bai membunuh Wu Xiu dan Qi Kun secara berturut-turut, eselon atas sekte Tiansui kemungkinan besar telah dibersihkan. Keesokan harinya, sekte Tiansui dan dimensi Tian melancarkan pertempuran sengit yang telah disepakati di Laut Cermin Air. Kedua belah pihak sekali lagi mengerahkan jutaan murid dalam bentrokan yang sengit dan mendebarkan. Murid-murid dari dimensi Tian juga tiba dari seluruh penjuru kerajaan Chu, bergabung dalam pertempuran di Laut Cermin Air. Murid-murid sekte Tiansui yang telah melakukan perjalanan juga kembali dari seluruh negeri untuk melindungi sekte mereka. Puluhan ribu murid dari kedua sekte tiba setiap hari, cukup untuk mengganti kerugian hari sebelumnya. Setelah meninggalkan Aula Fushui, Lin Bai langsung menuju medan perang. Kali ini, Lin Bai lebih cerdas dan tidak menunjukkan dirinya di depan umum. Dia mengenakan jubah salah satu dari 3 murid terkuat sekte Tiansui, tetapi wajahnya ditutupi topeng yang menyembunyikan fitur dan auranya. Dia tidak menggunakan pedang iblis atau 4 pedang terbang, tetapi malah menggunakan senjata Dewa Dao kelas atas, menyerbu medan perang khusus untuk memburu para ahli bela diri di puncak alam Dewa Dao. Alasan Lin Bai melakukan ini sederhana. Dia telah menjadi target gerbang surgawi, dan jika dia menunjukkan dirinya di depan umum, gerbang surgawi pasti akan mengerahkan para ahli bela diri di alam buah Dao Tai lagi untuk mengepung dan membunuhnya. Tetapi sebagai putra suci sekte Tiansui, dia tidak bisa tidak berpartisipasi dalam perang. Terlebih lagi, membunuh murid inti gerbang surgawi dan para tetua di alam buah Dao Tai akan memberinya giok abadi. Ini adalah kesempatan penting bagi Lin Bai untuk menjadi kaya. Yang paling dibutuhkan Lin Bai saat ini adalah giok abadi. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan emas seperti itu? Laut Cermin Air, tepi medan perang. Lin Bai mengenakan topeng bermotif mawar, memperlihatkan sepasang mata tajam. Dia mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan memeriksanya dengan saksama, mencari targetnya. Liu Chuan, seorang murid inti sekte langit dan bumi, di puncak alam Dewa Dao. Jika aku bisa membunuhnya dan membawa kembali tanda identitasnya, sekte akan memberiku hadiah 5.000 giok abadi. Di balik topengnya,
Lin Bai tersenyum tipis, mengingat penampilan Liu Chuan. Kemudian dia menggunakan teknik pergerakannya untuk terbang menuju medan perang. Dengan mengenakan topeng untuk menyembunyikan auranya, Lin Bai memang menghindari banyak masalah. Setidaknya Sekte Langit dan Bumi belum melihatnya, dan belum ada pendekar alam buah Dao Tai yang datang untuk membunuhnya. Sayang sekali. Jika aku lebih kuat, aku bisa langsung membunuh pendekar alam buah Dao Tai dan mendapatkan lebih banyak giok abadi. Tapi kekuatanku saat ini tidak cukup. Bahkan jika aku cukup beruntung untuk membunuh seorang tetua alam buah Dao Tai, aku harus membayar harga yang mahal. Jika aku menghadapi 2 atau 3 pendekar alam buah Dao Tai, itu akan berbahaya. Lin Bai memasuki medan perang, mencari keberadaan Liu Chuan. Dia juga merenungkan hal ini. Ketika aku meninggalkan kota badai, aku membunuh 2 pendekar di alam buah Dao Tai, tetapi aku tidak mendapatkan tas penyimpanan atau token identitas mereka. Itu benar-benar pemborosan 60.000 giok abadi. Sungguh menjengkelkan. Memikirkan 2 tetua Tai yang tewas di tangan Lin Bai di luar kota badai, tanpa mendapatkan token identitas mereka, Lin Bai merasakan sakit hati. Itu 60.000 giok abadi. Jika dia bisa mendapatkan token itu, dia akan kaya raya dalam semalam. Bab 5548, Utusan Keluarga Qian. Sumber daya giok abadi di alam iblis sangat langka. Saat ini, sebagian besar tambang giok abadi di alam iblis dikendalikan oleh sekte dan keluarga besar. Semua orang tahu bahwa dengan sumber daya yang langka seperti itu, mereka tentu tidak akan memberikannya sebagai hadiah kepada murid mereka begitu saja. Oleh karena itu, murid yang menginginkan giok abadi harus berkontribusi kepada sekte mereka. Misalnya perang. Ambil contoh perang antara sekte air surgawi dan sekte bumi surgawi. Di awal perang, kedua sekte menawarkan hadiah. Murid inti di kedua pihak bernilai 5.000 giok abadi, dan tetua Tai bernilai 30.000. Membunuh murid lain juga menghasilkan poin kontribusi. Inilah mengapa murid di kedua pihak bertarung dengan sangat sengit. Karena sumber daya kultivasi sangat langka, jika perang pecah, membunuh musuh tidak hanya mendatangkan hadiah dari sekte tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjarah tas penyimpanan musuh untuk mendapatkan harta karun yang tak terduga. Asteris. Hosya, Asteris Lin Bai, mengenakan topeng, terbang melintasi medan perang. Seorang murid dari sekte bumi surgawi melihat Lin Bai dan segera menyerang dengan pedang. Lin Bai dengan mudah menghindar dan kemudian, dengan serangan balik, membunuh penyerang itu. Kantung penyimpanan itu langsung terbang dan mendarat di tangan Lin Bai. Rangkaian gerakan ini lancar dan tanpa usaha, Lin Bai telah lama menguasainya. Setelah mendapatkan kantung penyimpanan itu, Lin Bai tidak langsung membukanya, tetapi malah memasukkannya ke dalam kantung penyimpanannya sendiri dan terus maju, mencari mangsanya. Dia bisa memeriksa kantung penyimpanan mereka setelah kembali ke sekte. Liu Chuan, Liu Chuan, Lin Bai mengamuk di medan perang, mencari keberadaan Liu Chuan. Dia tidak terlalu tertarik pada seniman bela diri biasa lainnya dari sekte langit dan bumi, karena poin kontribusi yang akan mereka terima tidak akan banyak. Hanya murid inti seperti Liu Chuan yang dapat langsung menerima hadiah giok abadi. Namun, menemukan seorang seniman bela diri di laut cermin air, medan perang jutaan orang, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah seharian mencari, Lin Bai kembali dengan tangan kosong. Setelah malam tiba, kedua belah pihak membunyikan tanda mundur dan kembali ke perkemahan mereka. Kedua belah pihak menderita banyak korban, dan beberapa murid yang terluka membutuhkan istirahat. Setelah kembali ke sekte, Lin Bai pertama-tama pergi ke aula air terbalik untuk menghadiri pertemuan hari itu. Tetua Agung mengumumkan daftar korban tewas dan terluka. Hari ini, 180.000 murid tewas dalam pertempuran, dan banyak lainnya terluka. Tingkat korban ini jauh lebih tinggi daripada kemarin. Untungnya, banyak murid yang sedang dalam perjalanan kembali dan bergabung di medan perang, mengisi kembali kekuatan tempur sekte Tianshui. Tetua Agung tidak secara eksplisit mengungkapkan berapa banyak cadangan ramuan dan senjata ilahi sekte yang telah habis. Ramuan dan senjata ilahi menentukan moral dan hasil perang ini. Tetua Agung secara terbuka menyatakan bahwa cadangan sekte cukup untuk bertempur selama 100 hari. Jika Tetua Agung memberi tahu murid-murid sekte Tianshui detailnya, dengan mengatakan bahwa cadangan tidak akan bertahan bahkan sebulan, moral sekte kemungkinan akan runtuh keesokan paginya, dan banyak seniman bela diri akan mencoba melarikan diri. Oleh karena itu, sekte Tianshui tidak akan pernah dengan mudah mengungkapkan berapa banyak cadangannya yang telah habis. Bahkan ketika Lin Bai bertanya, Tetua Agung berulang kali meminta pendapat ketua sekte dan hanya mengungkapkan cadangan sekte yang tersisa setelah mendapat izin. Hari ketiga, saat fajar, Lin Bai berangkat dari Pulau Mingyue menuju medan perang. Kali ini, Lin Bai membuka gulungan itu tidak hanya untuk mencari keberadaan Liu Chuan, tetapi juga murid inti sekte langit dan bumi lainnya. Untungnya,
Lin Bai menemukan dua murid inti Sekte Langit dan Bumi hari ini, dan mendapatkan 10.000 giok abadi. Setelah malam tiba, pertempuran dihentikan. Pertempuran besar hari ketiga dinyatakan berakhir. Di dalam aula utama Istana Fushui, Tetua Agung, seperti biasa, mengumumkan kerugian pertempuran. Gambar, pada hari ketiga, hampir 200.000 prajurit Sekte Tianshui tewas, dengan banyak lainnya terluka. Mendengar angka ini, ekspresi banyak tetua berubah. Hanya dalam 3 hari sejak dimulainya perang, jumlah murid Sekte Tianshui yang gugur telah mencapai angka mengerikan hampir 400.000. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan lama sebelum Sekte Tianshui benar-benar dimusnahkan oleh Gerbang Tiandi. Namun, Gerbang Tiandi juga tidak jauh lebih baik. Meskipun jumlah murid mereka yang tewas tidak setinggi Tianshui, mereka masih menderita sekitar 300.000 korban jiwa dalam 3 hari pertempuran. Di antara mereka, murid inti Gerbang Tiandi menderita korban jiwa terbanyak, karena dalam 2 hari terakhir, seorang kultivator pedang Sekte Tianshui yang mengenakan topeng mawar telah muncul di medan perang, mengamuk di medan perang dan secara khusus menargetkan murid inti. Begitu dia menargetkan mereka, tidak ada murid inti yang selamat. Pada saat ini, Li Ziyan bergegas masuk dari luar aula utama. Pemimpin sekte bertanya, "Tetua Li Ziyan, bukankah Anda sedang mengawasi patroli? Mengapa Anda datang ke aula Fushui?" Li Ziyan buru-buru melaporkan kepada pemimpin sekte, keluarga Qian dari ibu kota telah mengirim utusan untuk berkunjung. Keluarga Qian, mendengar dua kata ini, semua tetua yang hadir menoleh. Tetua Agung bertanya, "Pemimpin sekte, keluarga Qian telah mengirim utusan kali ini, mungkin untuk membahas bisnis." Pemimpin sekte bertanya, "Bisnis apa?" Tetua Agung berkata, "Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit, yang merupakan saluran yang sangat baik bagi keluarga Qian untuk menjual pil dan senjata ilahi. Keluarga Qian tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini." Pemimpin sekte mengangguk, "Begitu. Kalau begitu, apakah Tetua Agung berpikir kita harus membeli pil dan senjata ilahi dari keluarga Qian?" Tetua Agung berkata dengan penuh makna, "Jangan terburu-buru, mari kita dengar dulu ketulusan keluarga Qian." Pemimpin sekte berkata dengan lantang, "Baiklah, silakan undang utusan keluarga Qian masuk." Li Ziyan mengangguk dan berjalan keluar aula. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bertubuh gemuk mengikuti Li Ziyan masuk ke aula Fushui. Itu dia, Lin Bai langsung mengenalinya, tuan kedua keluarga Qian. Terakhir kali Sekte Tianshui mengadakan upacara untuk Lin Bai yang akan menjadi putra suci, tuan kedua keluarga Qian inilah yang datang untuk memberi selamat kepadanya atas nama keluarga Qian. Saat itu, ia juga membawa banyak hadiah sebagai tanda ucapan selamatnya. Qian Haiwei, utusan keluarga Qian, menyampaikan salam hormat kepada ketua Sekte Tianshui dan semua praktisi Sekte Tianshui. Tuan kedua keluarga Qian membungkuk dengan hormat. Tetua Agung membalas salam dengan menangkupkan tangan dan berkata, "Bolehkah saya bertanya apa yang membawa tuan kedua Qian ke Sekte Tianshui saya?" "Terus terang, saya suka berurusan dengan orang-orang yang terus terang. Karena itu, saya akan langsung ke intinya," kata tuan kedua Qian sambil tersenyum. Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi terlibat pertempuran sengit di Laut Cermin Air, dan beritanya telah menyebar ke seluruh kerajaan Chu. Oleh karena itu, keluarga Qian secara khusus mengutus saya ke sini untuk membahas perjanjian kerja sama dengan Sekte Tianshui. Keluarga Qian dapat menjual ramuan, senjata ilahi, formasi, racun, boneka, dan semua sumber daya lain yang dibutuhkan Sekte Tianshui kepada Sekte Tianshui. Petik 2. Bahkan jika Sekte Tianshui ingin menyewa pasukan, menyewa ahli Tai, menyewa ahli Daluo, selama Sekte Tianshui mampu, keluarga Qian saya dapat mewujudkannya." Lin Bai tersentak mendengar ini. Uang benar-benar dapat membuat iblis memutar batu penggiling. Dengan cukup uang, keluarga Qian dapat menyediakan apa saja, ramuan, senjata ilahi, formasi, racun, boneka, dan bahkan pasukan. Mereka bahkan dapat menyewa ahli di alam buah Daoluo Agung jika Anda membayar cukup. Tidak heran keluarga Qian telah berdiri kokoh di kerajaan Chu selama kurang dari 10.000 tahun. Fondasi seperti itu saja sudah cukup untuk mencegah banyak penjahat. Bab 5549, Keuntungan Perang. Tuan kedua keluarga Qian menjelaskan tujuannya di aula Fushui. Untuk berbisnis dengan Sekte Tianshui. Keluarga Qian adalah keluarga pebisnis, dimanapun ada bisnis, mereka dapat ditemukan. Di mana tempat termudah untuk menghasilkan uang di dunia ini? Tidak diragukan lagi, uang dari medan perang. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak uang yang dikonsumsi. Misalnya, dalam pertempuran antara Sekte Tianshui dan Gerbang Langit dan Bumi, hanya dalam 2 atau 3 hari, kedua belah pihak mengonsumsi lebih dari 1 miliar pil spiritual dan senjata ilahi.
1 miliar pila itu bukan jumlah yang kecil. Hanya 5 sekte utama dan 7 klan kerajaan Chu yang mampu membeli pil dalam jumlah besar seperti itu. Mata tetua pertama berbinar-binar saat dia tersenyum dan bertanya, kami juga ingin bekerja sama dengan keluarga Qian, tetapi kami ingin tahu apakah keluarga Qian dapat menawarkan diskon untuk pil dan uang yang mereka jual. Tuan kedua keluarga Qian tertawa, tentu saja. Keluarga Qian kami dan Sekte Tianshui telah berteman selama beberapa generasi. Anda mungkin tidak tahu, tetapi ketika pendiri Sekte Tianshui, Xuan Fengzi Senjun, mendirikan sekte tersebut, ia menerima bantuan dari keluarga Qian. Saat ini, Sekte Tianshui berada dalam kesulitan besar, menderita malapetaka besar ini. Keluarga Qian kami bukanlah keluarga yang akan memanfaatkan krisis. Saya dapat memutuskan bahwa semua ramuan, senjata ilahi, dan artefak magis yang dijual ke Sekte Tianshui akan dijual di bawah harga pasar, semuanya dengan diskon 10%. Diskon 10%. Kedengarannya seperti diskon yang signifikan. Tetapi kenyataannya, itu tidak banyak. Anda mungkin mengatakan tidak ada diskon sama sekali, tetapi tampaknya seperti diskon tambahan 10%. Namun, diskon 10% tampaknya terlalu kecil. Anda harus memahami bahwa jika Sekte Tianshui bekerja sama dengan keluarga Qian, jumlah pil dan senjata magis yang akan mereka beli akan sangat besar. Diskon 10% ini tampak seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang begitu besar. Tetua pertama tersenyum dan berkata, bisakah sedikit dikurangi? Tuan kedua dari keluarga Qian tersenyum kecut, tetua pertama, kami juga orang-orang yang kurang beruntung. Jika Sekte Tianshui membutuhkan pil dan senjata ilahi, kami juga perlu melakukan pembelian sementara. Jika Anda membutuhkan banyak, kami harus menaikkan harga yang sesuai untuk membeli ramuan dan senjata ilahi yang cukup. Jadi diskon 10% sudah merupakan diskon terbesar. Kalian masih orang-orang yang kurang beruntung. Keluarga Qian bergelimang harta. Tetua pertama berkata, saya mendengar bahwa Gerbang Langit dan Bumi juga memiliki kemitraan dengan keluarga Qian. Sekarang keluarga Qian kembali mencari kerja sama dengan kami. Tidakkah kalian takut bahwa Gerbang Langit dan Bumi akan mengetahuinya dan menyimpan dendam terhadap keluarga Qian? Tuan kedua keluarga Qian terkekeh, keluarga Qian adalah keluarga bisnis. Kami hanya berbisnis. Selama Sekte Air Surgawi mampu membayar harganya, apalagi ramuan dan obat-obatan ajaib, bahkan jika Anda perlu menyewa 100 seniman bela diri di alam buah Luo Dao Agung, keluarga Qian dapat menemukannya untuk Anda. Adapun Gerbang Langit dan Bumi Anda tidak perlu mengorek niat saya yang sebenarnya. Petik 2. Keluarga Qian memiliki prinsip bisnisnya sendiri dan tidak akan mengungkapkan kepada Anda sumber daya apa yang telah dibeli Gerbang Langit dan Bumi. Keluarga Qian memiliki keyakinan dan prinsipnya sendiri. Mereka mungkin berdagang dengan pihak lawan, tetapi mereka tidak akan pernah mengkhianati pembeli mereka. Namun, selalu ada pengecualian. Lin Bai menemukan celah dalam kata-kata tuan kedua keluarga Qian dan berkata sambil tersenyum, tetapi keluarga Qian baru saja menyatakan dengan jelas bahwa selama mereka mampu membayar harganya, mereka bisa mendapatkan semuanya, bukan? Tuan kedua keluarga Qian memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, iya. Lin Bai berkata, lalu bagaimana jika kita membayar uang untuk membuat keluarga Qian mengkhianati Gerbang Langit dan Bumi? Kedua pria dari keluarga Qian saling bertukar pandang dan memandang Lin Bai dengan senyum tipis. Ia terdiam cukup lama sebelum tersenyum tipis dan berkata, putra suci Lin Bai memang sangat cerdik. Akan saya ulangi lagi, selama Sekte Tianshui mampu membayar harganya, keluarga Qian dapat menjual apapun kepada Anda. Tentu saja, premisnya adalah harga yang wajar. Lin Bai bertanya, lalu, apa yang ingin keluarga Qian jadikan sebagai alat tawar-menawar untuk mengkhianati Sekte Langit dan Bumi? Tuan kedua keluarga Qian tersenyum, putra suci Lin Bai, tidak perlu mencoba menipu kami. Sekte Tianshui tidak mampu membayar harga itu. Lagi pula, waktunya belum tepat, dan kami tidak akan mengkhianati Sekte Langit dan Bumi. Lin Mo tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Kata-kata tuan kedua keluarga Qian, waktunya belum tepat, memiliki makna yang lebih dalam. Apa arti, waktunya belum tepat? Itu berarti Sekte Tianshui dan Sekte Langit dan Bumi baru saja memulai perang mereka. Dan keluarga Qian dapat berbisnis di kedua pihak. Terlebih lagi, tidak ada sekte yang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan keduanya dapat melanjutkan perang, jadi keluarga Qian tentu ingin memaksimalkan keuntungan mereka. Jika suatu hari Sekte Langit dan Bumi atau Sekte Tianshui menunjukkan tanda-tanda kekalahan, maka keluarga Qian akan memilih salah satu dari keduanya untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Misalnya, dengan Sekte Langit dan Bumi di ambang kekalahan dan medan perang hampir berakhir, keluarga Qian mungkin akan menjual informasi dan sumber daya mereka yang paling berharga kepada Sekte Air Surgawi dengan imbalan keuntungan terakhir, lalu mundur dan pergi.
Para pebisnis memang kejam. Setelah tuan kedua keluarga Qian menunjukkan ketulusannya, tetua pertama, ketua sekte Cusi, Li Zian, dan beberapa tetua lainnya berpura-pura bertukar pandangan. Tidak lama kemudian, tetua agung berkata dengan lembut, "Terima kasih telah datang dari jauh, tuan kedua Qian. Kami sangat berterima kasih. Persediaan pil sekte memang telah menipis dalam pertempuran baru-baru ini, tetapi kami masih dapat bertahan untuk sementara waktu. Kali ini, tampaknya tuan kedua Qian harus pergi dengan tangan kosong." Tuan kedua Qian terkekeh dan berkata, "Bisnis tidak pernah selesai dalam sekali jalan. Tidak apa-apa, saya datang ke sini terutama untuk memberikan harga kepada Sekte Tianshui. Jika Sekte Tianshui membutuhkan sesuatu, mereka dapat menghubungi keluarga Qian. Selama Sekte Tianshui mampu membayar harganya, keluarga Qian pasti akan memenuhi kebutuhan mereka. Kalau begitu, saya pamit." Setelah mengatakan itu, tuan kedua Qian terkekeh dan membungkuk. Li Zian buru-buru melangkah maju untuk mengantar tuan kedua Qian meninggalkan laut cermin air. Tetua Agung pernah mengatakan kepada Lin Mo bahwa bahkan dengan konsumsi harian lebih dari 100 juta pil, Sekte Tianshui dapat bertahan setidaknya selama 20 hari. Baru 3 hari perang berlangsung, cadangan Sekte Tianshui tentu saja tidak mungkin habis secepat itu. Hari ini, Sekte Tianshui menolak bisnis keluarga Qian, tetapi keluarga Qian tidak marah. Tuan kedua keluarga Qian hanya datang untuk menawarkan harga. Keluarga Qian telah memberitahu Sekte Tianshui satu hal, jika mereka kekurangan ramuan dan senjata ilahi, keluarga Qian dapat menjualnya. Tentu saja, jika Sekte Tianshui mendekati keluarga Qian lagi, keluarga Qian kemungkinan akan menuntut harga yang sangat tinggi. Jangan berharap keluarga Qian akan bermurah hati karena kebaikan di masa lalu. Kemampuan keluarga Qian untuk tetap teguh di kerajaan Chu tidak diragukan lagi tidak terlepas dari prinsip dan kepercayaan mereka. Pagi berikutnya, hari keempat pertempuran besar secara resmi dimulai. Pertempuran berdarah lainnya terjadi. Lin Bai, masih mengenakan topeng mawar, memasuki medan perang, mencari dan memburu murid inti Sekte Langit dan Bumi. Di medan perang, Lin Bai menggunakan teknik gerakannya untuk maju. "Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh lebih sedikit orang selama kompetisi seni bela diri Sekte Langit dan Bumi." Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Selama kompetisi seni bela diri Sekte Langit dan Bumi, para seniman bela diri di dalam 9 kesengsaraan gerbang langit dan bumi pastilah murid inti Sekte Langit dan Bumi. Jika mereka bertemu di medan perang, itu pasti akan menjadi keuntungan besar lainnya. Bab 5550 Perangkap. Di Laut Cermin Air, di tengah medan perang. Lin Bai menggunakan teknik pergerakannya untuk terbang ke depan, mata asuranya terbuka, mencari murid inti Sekte Langit dan Bumi di dalam medan perang. Tepat saat itu, Lin Bai melihat seorang prajurit yang mengenakan jubah murid Sekte Langit dan Bumi di hamparan laut di depannya, membunuh lebih dari 10 murid Sekte Air Surgawi dengan satu tebasan pedang. Liu Chuan. Bahkan dari jarak puluhan ribu mil, Lin Bai dengan jelas melihat penampilan dan sosok pria itu menggunakan mata asuranya. Dia mengeluarkan gulungan, membukanya, dan dengan hati-hati membandingkannya, itu memang Liu Chuan, seorang murid inti Sekte Langit dan Bumi. "Akhirnya kutemukan kau." Lin Bai tersenyum tipis, sosoknya berkelebat saat dia muncul dari jarak puluhan ribu mil. Setelah Liu Chuan membunuh lebih dari 10 murid Sekte Air Surgawi dengan satu tebasan pedang, dia hendak maju untuk mengambil tas penyimpanannya ketika tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah, seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia merasakan seseorang mengawasinya. Ia sedikit menoleh ke belakang. Seorang pria berpakaian putih mengenakan jubah murid Sekte Tianshui dan topeng bermotif mawar berdiri 1000 meter jauhnya, menatapnya dengan dingin, pedang tajam di tangannya. "Kau," tatapan Liu Chuan menjadi dingin, dan ia segera mengaktifkan energi spiritualnya untuk pertahanan. Apakah semua murid Sekte Tianshui malu menunjukkan wajah mereka? Apakah mereka harus memakai topeng? Jika kau berani, lepaskan topengmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu. Lin Bai, yang mengenakan topeng, mencibir, "Orang yang sekarat tidak layak melihat wajahku." Begitu suaranya selesai, Lin Bai berubah menjadi bayangan kabur, melesat langsung ke arah Liu Chuan. Sosoknya menyapu 1000 meter, muncul di hadapan Liu Chuan dalam sekejap, seolah-olah melintasi kehampaan. Dengung, cahaya pedang itu menyilaukan dan membutakan. Liu Chuan terkejut dan buru-buru mundur. Di matanya, cahaya pedang, secepat kilat, menuju langsung ke tenggorokannya. Meskipun ia menghindar tepat waktu, cahaya pedang itu melepaskan semburan cahaya, menciptakan gelombang setinggi 1000 kaki. "Dengan kemampuan pedangmu, kau jelas bukan orang biasa di Sekte Tianshui. Siapa sebenarnya kau? Dan mengapa kau memakai topeng?" Liu Chuan bertanya dengan dingin. Lin Bai mencibir, tidak menjawab Liu Chuan. Pedangnya berkilat,
dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul. Mata Liu Chuan melebar, dan ia buru-buru mengaktifkan perisai pertahanannya, tetapi perisai itu hancur saat bayangan pedang menyerang. Asteris Puff. Asteris. Liu Chuan batuk darah, wajahnya pucat pasi. Hanya dalam satu gerakan, Liu Chuan telah menilai perbedaan kemampuan antara dirinya dan lawannya. Kemampuan pedang orang ini sangat kuat, aku bukan tandingannya. Tetapi menurut intelijen sekte, satu-satunya pendekar pedang di sekte Tianshui adalah Li Juenian dan Lin Bai. Selain mereka berdua, pendekar pedang lainnya di sekte Tianshui cukup biasa. Aku bukan tandingannya. Aku harus pergi. Pikiran untuk mundur muncul di benak Liu Chuan. Sambil menggunakan kemampuan ilahinya untuk melawan Lin Bai, ia secara bersamaan menggunakan teknik melarikan diri untuk kabur dengan cepat ke kejauhan. Meskipun Liu Chuan bukanlah tandingan Lin Bai, ia tetaplah murid inti Sekte Langit dan Bumi dan seorang seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao. Ia memiliki banyak cara untuk mempertahankan diri, sehingga sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Lin Bai menggunakan teknik pergerakannya untuk mengejar. Keduanya saling mengejar, menempuh puluhan ribu mil medan perang. Akhirnya, Lin Bai tiba di sebuah pulau terpencil, menyaksikan tanpa daya saat Liu Chuan menghilang ke kedalaman pulau itu. Awalnya ia ingin segera mengejarnya, tetapi setelah melihat pulau itu, rasa gelisah muncul di hatinya. Aneh, pulau ini tidak hancur di tengah medan perang. Gumam Lin Bai pada dirinya sendiri. Tempat ini masih berada di dalam medan perang, pertempuran yang terus-menerus telah membuat wilayah laut ini tandus. Jangankan sebuah pulau, bahkan ikan dan udang di kedalaman 10.000 meter pun tidak selamat. Gambar. Namun, di tengah pertempuran besar, pulau sederhana ini tetap teguh. Bukankah itu aneh? Lin Bai membuka mata asuranya, cahaya aneh muncul di matanya. Ketika dia melihat pulau itu lagi, dia menemukan ribuan susunan sihir yang ditempatkan di pulau terpencil ini. Jauh di dalam pulau, ratusan murid Sekte Langit dan Bumi bersembunyi. Liu Chuan telah bergabung kembali dengan mereka. Jadi ini jebakan yang dibuat oleh Sekte Langit dan Bumi. Senyum sinis muncul di bibir Lin Bai saat tatapannya menyapu banyak murid Sekte Langit dan Bumi di dalam pulau. Liu Chuan, Murong Tian, A.A. Chen Lang, Zhang Xuanqia di antara ratusan lebih pendekar Sekte Langit dan Bumi ini, lebih dari 10 adalah murid inti. Sempurna, mari kita musnahkan mereka semua. Lin Bai tersenyum dingin, dan tanpa ragu, dia melesat ke pulau terpencil itu. Jika ada pendekar lain yang memasuki pulau itu, mereka akan dikelilingi oleh susunan sihir pulau itu dan akhirnya mati di sana. Namun bagi Lin Bai, semua susunan sihir di dunia sama sekali tidak berguna seperti kelihatannya. Begitu teknik Dao Penelan Langit memecahkan segelnya, susunan sihir apapun akan hancur dengan satu pukulan. Jauh di dalam pulau itu, Liu Chuan bergegas dan mendarat di samping Murong Tian dan Chen Lang. Dia di sini. Anak ini benar-benar mengincarku. Liu Chuan, dengan wajah pucat, mendekati teman-temannya dan berbisik, hati-hati semuanya. Kemampuan pedang orang ini sangat luar biasa. Aku terluka oleh energi pedangnya hanya setelah satu kali pertukaran. Murong Tian berkata dingin, percuma saja. Selama dia berani memasuki pulau ini, susunan sihir di pulau ini akan cukup untuk menjebaknya seketika. Kemudian, kita bisa menghabiskan kekuatannya dan perlahan membunuhnya. Chen Lang berkata dingin, dalam beberapa hari terakhir, kultivator pedang mawar, ini telah berturut-turut membunuh puluhan murid inti Sekte Langit dan Bumi kita di medan perang, membuat Sekte marah. Kami diperintahkan untuk menyusun rencana untuk memancing dan membunuhnya di sini. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Kelompok itu berkata dengan ganas. Mereka sangat yakin dengan rencana mereka di pulau itu. Selama Lin Bai memasuki pulau itu, mereka bisa membunuhnya di sini. Namun, mereka memperhatikan. Lin Bai berdiri di udara di atas pulau itu, terstunet untuk waktu yang lama, tampaknya tenggelam dalam pikiran. Mengapa dia tidak bergerak? Mengapa dia tidak masuk? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu? Ekspresi Murong Tian dan Chen Lang sedikit berubah. Mustahil. Susunan sihir di pulau ini dibuat oleh seorang tetua. Dengan kultivasi alam Dewa Dao-nya, dia sama sekali tidak bisa menembusnya. Susunan sihir di pulau ini diciptakan oleh seorang tetua di alam buah Dao Tai. Inilah yang diandalkan Murong Tian dan Chen Lang, mereka sangat yakin bahwa Lin Bai tidak dapat menembus rencana orang ini. Benar saja, detik berikutnya, Lin Bai terbang masuk, memasuki pulau itu. Melihat Lin Bai mendarat, Murong Tian dan Chen Lang sangat gembira, berteriak, aktifkan susunan sihir. Gemuruh, pulau itu bergetar, dan jutaan sinar cahaya melesat ke langit, berubah menjadi tirai cahaya raksasa yang menyelimuti pulau itu. Ribuan susunan sihir di pulau itu, saling terkait, membentuk satu penghalang tunggal, menjebak Lin Bai di dalamnya.
Hahaha. Melihat Lin Bai terjebak, Chen Lang dan yang lainnya keluar dari bayangan, tertawa terbahak-bahak, dasar bajingan. Kami sudah menunggumu. Lin Bai, yang terjebak di dalam susunan sihir, mengerutkan bibirnya menjadi seringai mengejek. Namun, dia mengenakan topeng, jadi Chen Lang dan yang lainnya tidak bisa melihat senyumnya.